Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar anak-anak ibu hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kebijakan fiskal dan inflasi. Ini materi lanjutan dari pertemuan kita sebelumnya, yaitu tentang kebijakan moneter. Disimak ya. Yang pertama, Ibu akan membahas tentang kebijakan fiskal. Di sini, yang pertama, Ibu jabarkan tentang kebijakan atau pengertian dari kebijakan fiskal itu sendiri. Adalah kebijakan di bidang pengeluaran dan penerimaan pemerintah untuk memperbaiki keadaan ekonomi. Nah, tindakannya itu biasanya mengatur memperbaiki ekonomi yang ditempuh dengan menaikkan pendapatan. Misalnya, jika penerimaan semakin menurun, maka tindakan yang ditempuh adalah menekan pengeluaran. Di sini ada peran atau tujuan dari kebijakan fiskal. Yang pertama, tujuan kebijakan fiskal adalah mencegah pengangguran. Yang kedua adalah stabilitas harga. Ketiga, memacu pertumbuhan ekonomi negara. Yang keempat, mendorong lajunya investasi. Dan yang terakhir adalah untuk mewujudkan keadilan sosial. Contoh dari peran atau tujuan kebijakan fiskal ada 3 ya. Yang pertama, program transmigrasi. Yang kedua, ada program irigasi. Dan yang ketiga adalah program listrik masuk desa. Di sini ada fungsi dari kebijakan fiskal. Ada 4. Yang pertama, alokasi. Alokasi adalah menentukan bagaimana dana akan dialokasikan. Yang kedua, ada distribusi. Menentukan berapa banyak yang akan disisihkan dana tersebut dan untuk tujuan apa. Kemudian yang ketiga ada stabilitas. Nah, salah satu tujuan penting dari kebijakan fiskal adalah stabilitas agar pertumbuhan ekonomi tersebut stabil. Dan yang terakhir adalah pembangunan. Pembangunan adalah realisasi dari kebijakan fiskal di suatu negara. Dengan berhasil atau tidak kebijakan fiskal tersebut terselenggara di negara itu. Nah, selanjutnya ada instrumen dari kebijakan fiskal. Ada 2. Yang pertama ada kebijakan pajak. Nah, kebijakan pajak dengan menaikkan tarif pajak dapat memperkuat kas pemerintah dan dapat memperbesar pengeluaran yang bersifat umum. Kemudian yang kedua ada pengeluaran pemerintah. Dengan menambah atau mengurangi jumlah pengeluaran publik dengan mengubah anggaran, pemerintah akan memprioritaskan penggunaan dana pada sektor yang sangat penting saja. Pengeluaran pemerintah ada 2 ya, berupa dana berimbang atau rencana pengeluaran sama dengan penerimaan. Kemudian dana tidak berimbang ada dana defisit. Nah, ini dilakukan pada saat resesi atau penurunan. Nah, di sini pengeluaran lebih besar daripada penerimaan. Kemudian ada dana surplus dilakukan dengan cara mengurangi daya beli dan menaikkan pajak, di mana penerimaan lebih besar daripada pengeluaran. Di sini ada perbedaan antara kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Karena kali ini Ibu membahas kebijakan fiskal dan sebelumnya kebijakan moneter, jadi Ibu bandingkan. Nah, di sini kebijakan moneter adalah kebijakan yang mengatur perekonomian dengan mengatur jumlah uang yang beredar dan tingkat suku bunga. Intinya, kebijakan moneter itu mengatur jumlah yang beredar di masyarakat. Nah, sedangkan kebijakan fiskal
Dia intinya menekankan pajak. Nah, kalau moneter, dia dilakukan oleh bank sentral, sedangkan fiskal itu dilakukan oleh pemerintah. Selanjutnya ada inflasi. Pertama, pengertian inflasi. Inflasi adalah keadaan ekonomi di suatu negara di mana kecenderungan kenaikan harga barang dan jasa secara umum dalam waktu yang panjang atau kontinu yang disebabkan karena tidak seimbangnya arus uang dan barang. Misalnya, kenaikan harga barang menjelang Hari Raya Idul Fitri. Nah, umumnya kan inflasi terjadi ketika jumlah uang yang beredar di masyarakat lebih banyak daripada yang dibutuhkan. Nah, di sini ada penyebab inflasi. Yang pertama, meningkatnya permintaan. Inflasi yang terjadi disebabkan karena peningkatan permintaan untuk jenis barang atau jasa tertentu. Ada beberapa faktor dari meningkatnya permintaan. Yang pertama, meningkatnya belanja pemerintah. Yang kedua, meningkatnya permintaan barang untuk diekspor. Dan yang ketiga adalah meningkatnya permintaan barang untuk swasta. Kemudian yang kedua ada meningkatnya biaya produksi, di mana adapun peningkatan biaya produksi disebabkan oleh kenaikan harga bahan-bahan baku. Nah, faktor dari kenaikan harga bahan baku disebabkan karena harga bahan bakar naik dan upah buruh naik. Kemudian yang ketiga, tingginya peredaran uang. Inflasi yang terjadi karena uang yang beredar di masyarakat lebih banyak dibanding yang dibutuhkan. Ketika jumlah barang tetap, sedangkan uang yang beredar itu meningkat 2 kali lipat, maka kenaikan harga barang bisa mencapai 100%. Di sini selanjutnya jenis-jenis inflasi. Nah, yang pertama, inflasi berdasarkan tingkat keparahannya. Ada inflasi ringan. Inflasi ringan itu mudah untuk dikendalikan. Dia biasanya kisaran 10% per tahun. Kemudian inflasi sedang dapat menurunkan kesejahteraan masyarakat yang berpenghasilan tetap. Kisarannya antara 10-30% per tahun. Kemudian inflasi berat yang mengakibatkan kekacauan perekonomian di suatu negara. Masyarakat lebih nyaman menyimpan barang dan tidak mau menabung, kisarannya 30-100% per tahun. Kemudian yang terakhir, inflasi sangat berat. Inflasi yang telah mengacaukan perekonomian suatu negara yang sangat sulit dikendalikan, kisarannya 100% per tahun. Kemudian selanjutnya ada inflasi berdasarkan penyebabnya. Yang pertama ada demand pull inflation, di mana inflasi yang terjadi karena permintaan barang jasa lebih tinggi dari yang bisa dipenuhi oleh produsen. Kemudian ada cost pull inflation, inflasi yang terjadi karena kenaikan biaya produksi sehingga harga penawaran barang menjadi naik. Kemudian yang terakhir ada bottleneck inflation, inflasi yang dicampur yang disebabkan oleh faktor penawaran atau faktor permintaan. Nah, selanjutnya ada inflasi berdasarkan sumbernya. Yang pertama ada domestic inflation, inflasi yang bersumber dari dalam negeri. Terjadi karena jumlah uang di masyarakat lebih banyak daripada yang dibutuhkan. Terjadi ketika jumlah barang atau jasa berkurang, sedangkan permintaan tetap, sehingga harga-harga naik. Kemudian ada import inflation, inflasi yang bersumber dari luar negeri dan terjadi pada negara yang melakukan perdagangan bebas di mana ada kenaikan harga di luar negeri. Kemudian ada dampak inflasi. Nah, yang pertama ada pendapatan. Memberikan dampak positif dan negatif terhadap pendapatan di masyarakat. Pada kondisi tertentu, misalnya inflasi
rendah justru akan mendorong para pengusaha untuk memperluas produksi sehingga meningkatkan perekonomian. Yang kedua ada ekspor, kemudian ada minat menabung, dan keempat itu ada kalkulasi harga. Nah, yang kedua tadi ekspor ya. Kemampuan ekspor suatu negara akan berkurang ketika mengalami inflasi karena biaya ekspor akan lebih mahal. Kemudian yang ketiga, pada kondisi inflasi, minat menabung sebagian besar orang akan berkurang. Nah, alasannya karena pendapatan dari bunga tabungan jauh lebih kecil, sedangkan menabung harus membayar biaya administrasi tabungannya. Dan yang terakhir ada kalkulasi harga. Kondisi inflasi akan mengakibatkan perhitungan penetapan harga pokok menjadi sulit karena bisa menjadi terlalu kecil atau terlalu besar. Nah, tadi kan Ibu udah menjelaskan tentang kebijakan fiskal. Nah, sebelumnya itu ada kebijakan moneter, dan hari ini juga membahas tentang inflasi. Nah, di sini ada hubungan dari ketiganya antara kebijakan fiskal, moneter, dan inflasi. Kebijakan yang bisa diambil untuk mengatasi masalah inflasi adalah kebijakan moneter dan fiskal. Jadi kebijakan kedua ini bisa mengatasi masalah inflasi. Oke, sekian materi Ibu hari ini. Tugasnya nanti akan Ibu share di GCR. Ibu harap kalian tetap semangat belajar di rumah, walaupun dalam keadaan masih seperti sekarang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.